kita telah menjelajahi fondasi, permintaan agregat, penawaran agregat, serta kebijakan moneter dan fiskal dalam ekonomi makro Islam. Kini, kita akan menyatukan semua elemen ini untuk memahami konsep keseimbangan falah di mana perekonomian Islam mencapai kesejahteraan holistik dan keadilan serta melihat tantangan dan peluang di masa depan makro syariah. Pertama, keseimbangan falah. Pertumbuhan bertemu keadilan. Keseimbangan falah adalah kondisi makroekonomi ideal di mana perekonomian beroperasi pada tingkat output potensialnya, dengan tingkat pengangguran dan ketimpangan yang minimal, serta distribusi kekayaan yang adil. Ini adalah titik di mana IAD permintaan agregat Islam berpotongan dengan IAS penawaran agregat Islam pada tingkat yang optimal, tidak hanya dalam hal kuantitas output, tetapi juga kualitas dan keberkahannya. Ciri-ciri keseimbangan falah meliputi output potensial yang beretika, perekonomian memproduksi barang dan jasa halal secara maksimal, dengan mempertimbangkan cost of effects dan keberlanjutan lingkungan, lapangan kerja penuh, tingkat pengangguran berada pada level alami, di mana setiap individu yang bersedia dan mampu bekerja memiliki kesempatan, distribusi kekayaan yang adil, ketimpangan pendapatan dan kekayaan diminimalkan melalui instrumen zakat, wakaf, dan kebijakan fiskal yang progresif, stabilitas harga, inflasi terkendali, menjaga daya beli masyarakat dan nilai mata uang, kesejahteraan holistik, masyarakat merasakan falah secara material dan spiritual, dengan terpenuhinya kebutuhan daruriyat, hajiat, dan tahsiniyat. Kedua, peran hisbah dalam menjaga keseimbangan falah. Untuk menjaga keseimbangan falah, peran institusi hisbah menjadi krusial. Hisbah tidak hanya mengawasi praktik pasar mikro, tetapi juga memiliki implikasi makro, dengan memastikan keadilan dalam transaksi, mencegah manipulasi harga ihtikar, dan menegakkan etika bisnis. Hisbah membantu menjaga stabilitas harga, mencegah distorsi pasar, dan memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan adil. Ini secara langsung mendukung tercapainya output potensial yang beretika dan distribusi yang adil. Ketiga, kritik terhadap model makro konvensional dan keunggulan. Makro Islam, ekonomi makro Islam menawarkan kritik tajam terhadap model konvensional yang berbasis utang debt-based system. Sistem ini rentan terhadap krisis finansial karena riba, mendorong spekulasi, menciptakan gelembung aset, dan membebani perekonomian dengan utang yang tidak berkelanjutan. Kans, penimbunan harta dan kurangnya investasi di sektor real menghambat pertumbuhan produktif. Zulm fiskal. Kebijakan fiskal yang tidak adil dan utang publik yang berlebihan dapat memperparah ketimpangan. Sebaliknya, sistem makro Islam yang berbasis bagi hasil equity-based system memiliki keunggulan stabilitas karena pembagian risiko. Risiko investasi dibagi secara adil al-Gembilgan, menciptakan shock absorber alami terhadap guncangan ekonomi. Linkage ke sektor real, investasi terikat pada aktivitas produktif, mengurangi spekulasi. Zakat sebagai automatic stabilizer secara otomatis menstabilkan permintaan agregat dan mengurangi ketimpangan. Keempat, masa depan makro syariah, tantangan dan peluang ekonomi. Makro Islam menghadapi tantangan dalam implementasi praktis, terutama dalam sistem ekonomi global yang didominasi konvensional. Namun, ada banyak peluang. Green Islamic Macroeconomics mengintegrasikan prinsip hifz al-biyah secara lebih mendalam ke dalam model makro, dengan fokus pada investasi hijau green sukuk, konsumsi berkelanjutan, dan internalisasi biaya lingkungan ke dalam IAS. Fintech syariah memanfaatkan teknologi finansial untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah, mempermudah pengumpulan zakat dan wakaf, serta mengembangkan instrumen pembiayaan berbasis bagi hasil yang inovatif. Kebijakan publik berbasis maqasid, merancang kebijakan makro yang secara eksplisit berorientasi pada pencapaian maqasid syariah, seperti cash wakf leng sukuk untuk membiayai proyek sosial atau infrastruktur. Pengembangan model matematika, terus mengembangkan model matematis yang lebih canggih misalnya model IADAS yang dinamis untuk menganalisis dan memprediksi perilaku ekonomi makro Islam. Kelima, penutup dan pesan akhir. Modul ini telah membawa kita pada perjalanan intelektual yang mendalam. Dari kritik ontologis terhadap model konvensional hingga rekonstruksi penuh model makro syariah, Anda kini memiliki kerangka analisis makro yang mampu menjelaskan mengapa sistem berbasis ekuitas dan redistribusi wajib lebih stabil, lebih adil,
dan lebih tahan krisis dibandingkan sistem berbasis utang dan bunga. Keberhasilan Anda diukur dari kemampuan untuk mendiagnosis akar krisis global kontemporer dari perspektif riba, kans, dan zulm fiskal, merancang kebijakan makro yang counter-cyclical tanpa menambah beban utang publik, menyusun model matematis dan naratif yang mengintegrasikan zakat, wakaf, dan cost of effects ke dalam fungsi agregat. Semoga setiap kali Anda melihat grafik inflasi, pengangguran, atau ketimpangan, yang terlintas di benak Anda bukan lagi kurva SLM, melainkan YADAS yang menuju keseimbangan falah tempat pertumbuhan bertemu keadilan, stabilitas bertemu barakah, dan ekonomi menjadi ibadah. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Qiyas, Al-Kasyaf, 77 tetap istiqamah menegakkan adil di setiap kebijakan agregat dan ihsan di setiap model makro yang Anda rumuskan.